Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirly Novema Jiwandani dengan nomor NIM 23213130130 dari kelas HPI 3C akan mempresentasikan mind mapping yang saya buat, yaitu syarat nikah dan akad nikah. Syarat nikah yang pertama yaitu adanya pengantin laki-laki. Syarat pengantin laki-laki adalah beragama Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara, misalnya tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat nikah yang kedua yaitu adanya pengantin perempuan. Pengantin perempuan memiliki syarat antara lain yaitu ridho terhadap pernikahan tersebut, beragama Islam, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat mu'abbad atau selamanya karena mahram atau mu'ahad atau sementara, misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Syarat nikah yang ketiga yaitu adanya wali. Wali ada dua, yakni wali hakim dan wali nasab. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum atau balik dan berakal, merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang akan diakadkan, laki-laki dan adil. Syarat nikah yang keempat yaitu adanya saksi. Syarat menjadi saksi adalah cakap bertindak hukum. Minimal 2 orang laki-laki, muslim, dapat melihat, dapat mendengar, berperilaku adil, paham terhadap maksud akad, dan merdeka. Syarat nikah yang kelima yaitu adanya ijab qabul. Syarat ijab qabul adalah lafal yang diucapkan harus bersifat pasti atau menggunakan fi'il madhi, tidak mengandung makna yang meragukan. Lafal akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul bersifat segera atau al-faur. Selanjutnya yaitu akad nikah. Pengertian akad nikah. Akad memiliki makna yaitu janji, perjanjian, atau kontrak. Sementara itu, nikah mempunyai makna ikatan atau akad atau perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah pelaksanaan nikah dengan ijab dan qabul. Jadi, akad nikah berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu syarat sah akad nikah. Yang pertama adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau tajwid atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tajwid. Antara ijab dan qabul bersambungan. Antara ijab dan qabul jelas maknanya. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. Yang ketiga yaitu hal-hal yang dilakukan dalam proses akad nikah. Antara lain yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu khotbah nikah, yang keempat yaitu pembacaan istighfar dan syahadatain, yang kelima yaitu ijab dan qabul, yang keenam yaitu doa nikah, yang ketujuh yaitu penandatanganan dokumen pernikahan, dan yang terakhir yaitu penyerahan mahar. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Landasan hukum terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Landasan hukum selanjutnya yaitu berasal dari hadis. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.